Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pandu Pangestu dari kelas E jurusan Pariwisata dengan NIM 205-802. Di sini saya akan membawakan beberapa materi, diantaranya proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Untuk yang pertama, apa sih analisis pekerjaan itu? Analisis pekerjaan merupakan sebuah proses yang efektif untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan suatu posisi atau peran dalam bekerja. Nah, pengertian lainnya yaitu bagian dari rencana sumber daya manusia dan proses meneliti serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Jadi intinya, analisis pekerjaan itu adalah placement dalam sebuah tes di mana calon karyawan akan ditempatkan sesuai dengan potensi dan job desk unggulannya. Selanjutnya, dari analisis pekerjaan, harus dan wajib mencakup beberapa hal, diantaranya uraian pekerjaan. Definisi uraian pekerjaan yaitu perincian tugas yang akan dilaksanakan dalam suatu pekerjaan, atau deskripsi singkat yang lebih spesifik mengenai pekerjaan tersebut. Selanjutnya, spesifikasi pekerjaan, yaitu kualifikasi apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut, atau kriteria apa saja yang harus memadai untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Lalu klarifikasi pekerjaan, yaitu pembentukan sistem dalam pekerjaan berdasarkan biodata dari kandidat si pelamar. Selanjutnya, tujuan dari analisis pekerjaan. Salah satunya, perekrutan dan seleksi, itu tujuan utamanya. Lalu yang kedua, pemenuhan EEO. Apa sih EEO itu? Yaitu Equal Employment Opportunity, atau biasa disebut prinsip kesetaraan. Kesetaraan di sini merupakan kesetaraan dilihat dari kesetaraan gender, jabatan, usia, maupun background dari pendidikannya. Lalu penilaian kerja, kompensasi, lalu yang terakhir pelatihan. Lalu adapun langkah-langkah dalam menjalankan analisis pekerjaan. Yang pertama, mereview tanggung jawab pekerjaan karyawan yang ada. Yang kedua, pencarian internet dan melihat contoh job description. Yang ketiga, menganalisis pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan yang mengisi posisi tersebut. Yang keempat, meneliti dan berbagi dengan perusahaan lain yang memiliki pekerjaan serupa. Yang kelima, menentukan hasil atau kontribusi terpenting yang dibutuhkan dari posisi tersebut. Lalu yang terakhir, menuliskan teks statement yang jelas tanpa mengada-ngada. Lalu untuk yang selanjutnya itu manajemen bakat. Apa sih manajemen bakat itu? Manajemen bakat merupakan sebuah sistem atau cara untuk mendapatkan penilaian yang tepat terhadap masing-masing karyawan di perusahaan. Pengertian lainnya yaitu manajemen bakat biasa juga disebut dengan talent management, yang merupakan proses strategis untuk menarik, memotivasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Jadi secara singkatnya itu, manajemen bakat adalah sebuah upaya untuk meningkatkan loyalitas karyawan dengan memberikan hak maupun kompensasi. Kesimpulannya, jadi korelasi antara analisis pekerjaan dengan manajemen bakat ialah dengan adanya analisis bakat, maka akan memudahkan seorang HRD dalam menentukan job desk serta dalam memberikan perlakuan yang sesuai menurut karakteristik karyawan tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu mewawancarai kandidat. Wawancara atau interview merupakan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari tanggapan lisan seseorang terhadap penyelidikan lisan. Untuk pengertian lainnya, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih, antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan dari penelitian. Adapun beberapa macam wawancara, yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur, wawancara situasional, wawancara berurutan tidak terstruktur, wawancara berurutan terstruktur, dan masih banyak lagi beberapa wawancara.
kesalahan yang biasanya dilakukan oleh seorang HRD dalam perekrutan, yaitu terlalu cepat memberikan penilaian atau kesan pertama mereka. Yang kedua, tidak mengklarifikasi apa yang melibatkan dan membutuhkan pekerjaan itu. Lalu yang ketiga, efek dari karakteristik pribadi orang yang akan diwawancarai. Dan masih banyak lagi beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan HRD. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat membuat efektif dalam wawancara. Salah satunya wawancara fungsional terstruktur. Apa sih definisi wawancara fungsional terstruktur? Wawancara fungsional terstruktur merupakan serangkaian pertanyaan yang akan diberikan fokus pada kemampuan pelamar dalam mengatasi situasi sekarang maupun yang akan datang. Namun serangkaian pertanyaan tersebut telah disusun sebelumnya. Lalu membuat daftar yang akan ditanyakan, dan yang terakhir menanyakan keseluruhan pertanyaan dengan seksama tanpa adanya kesalahan. Nah, kesimpulannya, jadi proses wawancara merupakan bagian terpenting dalam menentukan masa depan perusahaan, sehingga seorang HRD harus memandang perekrutan karyawan dengan teliti. Namun sebagai seorang HRD juga harus berlaku adil ke setiap calon pelamar dengan memandang kesetaraan, sehingga sebagai kandidat yang terpilih dapat memberikan performanya dengan sepenuh hati terhadap perusahaan. Saya kira cukup sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.